Oke, kabar terbaru untuk zodiak Taurus. Apa yang dirasakan oleh zodiak Taurus? Sepertinya kalian udah nyelesain konflik ya. Tinggal menunggu hasil dari rejeki. Karena banyak hal di sini kalian berdiri sepertinya sama orang-orang yang cukup punya kapasitas yang besar ya. Mungkin bos-bosnya kalian itu lagi ada kerjasama sama kalian di sini ya. Oke, ada perasaan yang lagi sedih gitu ya. Menunggu sesuatu kayak misalnya ada seseorang di sini yang lagi deket sama kalian ya. Kalian itu lagi pengen ketemu sama dia. Mungkin dia juga pengen ketemu sama kalian di sini ya. Nah, ada seseorang di sini yang mungkin belum bisa melupakan kalian ataupun bisa vice versa juga, kalian belum bisa melupakan seseorang tersebut ya. Jadi banyak banget nih yang suka sama kamu ataupun yang suka sama orang yang lagi kamu fokuskan. Tapi orang tersebut itu lebih memilih kamu ya, karena banyak orang tuh yang suka ya, dia nggak pernah mencoba berpikir untuk meninggalkan kamu di sini. Walaupun misalnya tawaran banyak ya, tawaran banyak. Jadi sama-sama sedih, sama-sama bingung ya, tuh kan. Ini kamu, ini seseorang yang kamu fokuskan juga berpikir yang sama gitu ya. Berpikir yang sama, sama-sama pernah kalian pernah nyakitin dia atau dia pernah disakitin, dia pernah nyakitin kamu gitu, kamu juga pernah nyakitin dia secara tidak sengaja atau disengaja mungkin gitu ya. Ya udah maaf-maafan aja lah ya, maaf-maafan gitu. Oke, konflik udah selesai ya. Apa sih yang ditunggu gitu? Misalnya kalian baikan udah, ngobrol udah. Ini yang belum baikan juga ya. Sebetulnya seseorang di sana juga sedang mengharapkan kehadiran kamu gitu. Dia lagi nunggu chattingannya dari kamu. Mungkin kamu nggak balas ataupun seseorang yang di luar sana tuh nggak balas juga. Ini lagi pada mencoba untuk memberikan waktu ya. Ingin bangkit juga gitu. Ada seseorang di sini yang ingin berusaha bangkit agar bisa sampai di hatinya kamu gitu, ataupun kamu ingin sampai di hatinya dia gitu ya. Sementara terhalang oleh finansial di sini. Masing-masing punya kerjaan yang mungkin berbeda ya. Dunia kalian beda gitu, tapi tujuannya adalah untuk membuat kalian itu lebih nyaman gitu. Jangan sampai kekurangan dalam permasalahan keuangan ini menyebabkan kalian jadi ada konflik ya, seperti itu. Oke. Yang dirasakan sama kalian di sini ada orang lain juga nih di sini ya. Jadi ada dua gitu. Ada dua kemungkinan di sini, ada orang yang ingin bersama dengan kamu di sini. Ada dua orang di sini ya. Ya, ada dua, ada Page of Cup sama Knight of Cup. Yang satunya lagi itu mungkin lebih dari seseorang di sini yang status sosialnya cukup tinggi. Kalau yang satunya lagi itu biasa-biasa aja kayak gitu ya. Finansialnya juga nggak terlalu dominan sih ya. Oke, apa yang sedang kamu rasakan di sini ya? Kamu udah nggak mau lagi banyak masalah ya. Kamu nggak suka pertengkaran. Kamu nggak suka pertengkaran. Kamu sudah memilih salah satu nih. Sepertinya orang yang punya kapasitas yang cukup besar dalam finansial di sini, seseorang ini yang mungkin kamu ingin bangkit ya. Kamu ingin mendapatkan sosok seseorang yang cukup kuat ya dalam finansialnya. Kenapa? Mungkin kamu itu apa ya, jadi banyak orang ataupun kalian sebagai tulang punggung keluarga yang harus punya tanggung jawab yang besar ya terhadap keluarganya kamu, terhadapnya diri kamu gitu ya. Nah, di sini seperti halnya juga gitu ya, banyak pilihan yang masuk ke dalam kehidupannya kamu gitu. Ataupun yang masuk ke dalam kehidupannya seseorang yang mencintai kamu di sini ya. Mungkin salah satunya juga ada sih ya di sini ya. Oke, ada sesuatu di sini yang mengganggu hubungan kamu gitu. Hubungan kamu dengan orang yang kamu cintai ya di sini ya. Ini seseorang yang mungkin di bawah level standarnya kehidupannya orang yang sedang sayang sama kamu di sini, orang yang mungkin punya finansial yang bagus. Ada seseorang di sini yang mencoba orang yang biasa-biasa sih ya, tapi dia mencoba ingin menghalangi supaya kamu tidak jadi gitu sama orang tersebut. Kalau misalnya ini sesuai dengan ini kamu ya,
cerita kamu silakan diteruskan, kalau memang bukan ya di skip aja. Oke, di sini ada strength ya. Ada strength. Kamu lebih memilih mengalah daripada harus banyak masalah di sini ya. Kamu lebih memilih energi kasih sayang, energi cinta kasih di sini ya untuk seseorang yang kamu cintai gitu ya. Mungkin kamu bingung juga antara dua pilihan di sini yang mana yang terbaik gitu ya. Tapi selama kamu merasa bahagia gitu dengan orang yang kamu sayangi gitu, kamu akan mengikutinya terus. Selama kamu dihargai, kamu akan berada di sana. Nah, tapi ada ketakutan juga, takut hubungannya kamu ini nggak lama gitu ya sama orang yang mungkin nanti akan menikah dengan kamu, yang cukup ada finansial yang bagus ya. Di sini juga seseorang ini punya kebijaksanaan yang tinggi terhadap kamu ya. Gitu. Kamu masih bingung nih antara yang mana gitu ya. Sementara mungkin di sini kamu lebih fokus sama kegiatan beribadah ya, spiritualitas ya. Karena apa? Kamu juga sadar ada gangguan di sini. Ada orang yang benar-benar sayang banget sama kamu yang nggak mau kamu pergi sama orang lain gitu di sini ya. Ya. Oke, keluarnya kartu banyak di bottom of the deck-nya di sini. Ada orang yang suka banget ini, yang sayang banget sama kamu ini, dia mungkin salah satunya memendam perasaan ini dulu gitu karena tahu mungkin ya keadaannya belum maksimal ya dalam segi finansial gitu. Tapi mungkin ketulusannya masih belum bisa digapai ya, kamu belum bisa merasakan ketulusannya. Mungkin di sini kamu banyak yang memberi ya. Ada seseorang di sini yang pernah kamu tolong gitu, ataupun kamu juga pernah ditolong oleh seseorang di luar sana. Kamu punya rasa apa ya, belas asih gitu ya, ingin saling mengisi satu sama lain gitu. Kamu punya perasaan di mana kamu nggak mau meninggalkan seseorang yang pernah membantu kamu, pernah membahagiakan kamu demi memilih orang lain di sini yang lebih dari dia gitu, seperti itu. Dan di sana nggak mau kehilangan kamu gitu ya, dia memakai sesuatu hal atau mengikat kamu dengan doa gitu, seperti itu ya, bisa jadi ya. Jadi ada seseorang di sini yang mungkin kalau kehilangan kamu dia bisa menjadi seseorang yang jahat di sini ya. Makanya dia ingin mengatakan keseriusan karena ada Age of Pentacles ya, ada gerbang kehidupan, dia ingin hidup bersama kamu gitu di sini ya. Tapi juga misalnya nggak jadi sama kamu di sini, nggak sampai sama kamu, ini ya bahaya juga. Mungkin dia punya dendam yang bisa membuat kalian nanti nggak tenang juga ketika kalian sama yang lain sih, seperti itu ya. Oke, apa sih penjelasan di bawahnya? Di sini nggak mau sampai hancur atau sakit hati gitu ya, karena menurut dia kamu adalah bintang yang bersinar di sini ya. Dia ingin berumah tangga ya, sepertinya dia ingin berumah tangga di sini sama kamu ya. Kamu adalah bintang yang bersinar gitu. Dia juga pengen punya bayi ya, punya anak dari kamu di sini ya gitu. Kamu juga sedih, sepertinya ada seseorang di sini yang mungkin ini lebih ke orang yang mau sama kamu ini, dia merasa utuh ketika kamu ada sama dia gitu, dan ada kehilangan yang besar ya ketika kamu nggak ada. Aku nggak tahu nih di antara keduanya ini ada yang ingin berumah tangga. Kita lihat sih kejadiannya beberapa bulan ke depan atau 1 tahun ke depan ya. Kita nggak tahu yang mana ya jodohmu ya. Pokoknya di sini 1 tahun ke depan itu lebih ke memikirkan ya yang terbaik, yang termudah gitu, yang termudah ya. Yang penting siapapun orang yang mungkin nanti sama kamu itu, dia bisa membuat kamu bahagia ya. Jangan sampai kamu di sini ada pihak ketiga juga. Kamu takut juga ya ketika kamu komitmen sama seseorang yang mungkin nggak mau ditinggalin sama kamu, nanti dia bisa berubah jadi jahat dan dia malah banyak banget di sini ya third party ya. Jadi gak berubah, jadi kasihan ya. Kalian kalau misalnya kalian mau nikah nih sama orang lain gitu, seperti apa sih kondisinya supaya orang yang mungkin selama ini bersama dengan kamu itu nggak kecewa gitu. Jangan sampai dia kembali lagi ke siklus lama di mana dia menjadi orang yang uring-uringan ya, yang jadi hidupnya tuh nggak berarti, yang sia-sia. Jangan seperti itu, jangan sampai seperti itu. Jadi kalian di sini untuk 1 tahun ke depan itu stay dulu ya, stay alone lah ya. Kesana enggak, kesini enggak gitu, fokus ke diri kalian aja. Yang mana yang membuat kalian itu ngerasa bahwa ini yang terbaik gitu ya. Karena apa? Di sini tuh kartunya menceritakan tentang adanya keseimbangan ya ketika dengan kamu. Di sini ada keseimbangan, ada ketenangan ya. Ingin bangkit juga gitu. Jangan sampai ini ada terjadi sesuatu ya yang menyakitkan lagi gitu
ya. Orang tersebut itu penuh dengan trauma, penuh dengan ketakutan ya. Kalian memilih yang mana gitu untuk sekarang. Jangan sampai nanti di akhir cerita itu kalian meninggalkan orang yang sangat penuh dengan kesedihan gitu, sementara kalian bahagia. Nanti kaliannya di sini pada saat bersama dengan orang lain yang mungkin lebih bisa bahagia atau bersama dengan kalian di sini ya, kalian fokus ke orang yang memang di sini pernah ada hubungan kebahagiaan gitu. Jadi gini guys, kalau emang kalian udah pacaran nih, udah lama ya, udah pacaran udah lama, tiba-tiba ada yang ngajak merit ya sama kamu, kalian pikir-pikir dulu ya, apakah ada orang yang tersakiti enggak, kayak gitu. Mungkin juga di sini bisa sebaliknya, orang di luar sana juga sebetulnya ada mungkin yang ngajak merit sama dia ya, yang finansialnya lebih dari kamu gitu, tapi sementara waktu pikirannya ke kamu. Dia juga nggak mau gitu, dia nggak mau berumah tangga dengan orang lain ya, sementara hatinya dan jiwanya ke kamu, badannya ke dia. Itu kan sebuah hal yang sangat sia-sia. Oke, seberapa banyak pun harta ya, ketenangan diciptakan oleh kita sendiri karena kita berdealing dengan energi keilahian. Tapi apakah ini bisa membuat kamu bisa bertahan lama atau enggak gitu? Jangan sampai cuman sementara ya. Karena seseorang yang di sana juga berpikir seperti ini sama. Ketika bersama dengan orang yang mungkin dia cintai ataupun untuk saat ini ya, itu menggantikan kamu dengan dia, sementara hatinya ke kamu gitu. Walaupun cinta gitu ya sama orang itu misalnya, tapi kan di sini hatinya ke kamu, kamu memiliki hatinya dia memilikinya hati kamu. Untuk apa? Jadi jangan terburu-buru juga ya mengambil keputusan, santai aja ya. Biarkan semua, misalnya dia berjodoh sama orang lain, kamu berjodoh sama orang lain, pas gitu waktunya gitu, sama-sama di sini menjalin silaturahmi dulu ya yang baik. Nanti jangan sampai di sini ada dendam di antara kalian dengan si mantan, ataupun dengan dendam lama atau cinta lama bersemi kembali. Jangan sampai kalian udah nikah nih sama orang lain, terus diajak ketemuan sama ini mantan kamu ya, yang dulu pernah sehati sejiwa sama kamu. Ini bahaya kan, rumah tangga kamu gimana? Ataupun nanti orang yang sebetulnya sekarang misalnya berumah tangga dengan orang lain, hatinya ke kamu, dia ketemuan sama kamu, jadian nih, hancur juga rumah tangganya dia. Oke, sementara di sini apa yang akan kalian lakukan ya beberapa minggu ke depan gitu. Ini ceritamu ya, ceritanya sangat kompleks ya. Ini sebetulnya sama-sama emang udah kuat ya dengan chemistry hubungan satu jiwanya ini ya gitu. Memang ada orang yang lebih sayang sama kamu gitu, tapi ya mungkin di sini kamu udah terlanjur cinta atau gimana kan, nggak tahu ya, dengan salah satu di antara yang tadi itu gitu ya. Oke, apa yang di sini sebetulnya apa yang akan dilakukan gitu ya. Jadi ini sebetulnya akan ada yang dikorbankan gitu, salah satu, mau nggak mau ini ceritanya ya, akan ada yang dikorbankan ini salah satu ya. Ini tuh garis besarnya ya, kalian harus mengorbankan salah satu. Di sini ada Emperor. Ya, memang kalian adalah seseorang yang membutuhkan finansial yang cukup bagus ya. Tapi ataupun orang tersebut juga membutuhkan finansial yang lebih dari kamu ya. Nah, masalahnya adalah perasaannya kamu itu gak sepenuhnya ke orang ini. Gitu, gak sepenuhnya ke orang ini. Ataupun pasangan kamu di luar sana ada yang mengajak merit sama dia, tapi gak seutuhnya perasaannya ke orang itu gitu, ke orang barunya itu ataupun siapapun itu gitu ya. Ini ada ketakutan yang kuat ya, entah kamu atau dia ada ketakutan ya. Kalau saya rasakan sih ketakutannya dari energinya pacarnya kamu ataupun orang yang sedang dealing sama kamu ya gitu. Ketakutan yang cukup besar ya, ketakutan di sini ya, takut kehilangan daya cipta spiritualitas ini ya, tuh kan, takut kehilangan ya. Mungkin kamu di sini punya kelebihan dalam segi spiritual yang membuat dia aman, nyaman pada saat bersama dengan kamu. Itu yang membuat dia itu nggak mau kehilangan sebuah momen ya, momen yang mungkin
dengan kamu dia merasa tenang, ya kan, gitu. Ataupun sebaliknya juga, kamu merasa damai, tenang, bahagia gitu ya. Nah, kamu tahu gitu, ketika kamu memilih seseorang yang lain, ini akan terjadi kehancuran untuk orang yang sedang bersama dengan kamu sebelumnya, ataupun mantan kamu yang di sini masih stalking kamu gitu ya. Nah, tapi di sini ada perubahan ya. Hatinya ingin bisa keluar bebas ya, ingin bebas dari ketakutan. Dia sebetulnya nggak mau gitu, nggak mau sampai ada ketakutan, sampai capek kayak gitu ya. Dia tetap memeluk kamu dalam apapun situasi yang sedang dihadapi sama dia gitu ya. Dia tetap masih memikirkan kamu, masih pengen hidup bersama kamu berdampingan, karena ketakutan dia itu takut kehilangan yang cukup berlebihan ya. Mungkin orangnya di sini juga sudah mempunyai pasangan juga nih sebelumnya sama yang lain gitu. Jadi ketika dia memilih kamu di sini ya, memilih kamu di sini kan ada dua pilihan dia juga ya kan. Dia pegang satu ya. Hatinya, jiwanya itu ke kamu, dia pegang itu gitu ya. Apapun yang terjadi dia akan tetap bertahan dengan kondisi apapun. Sebaik-baiknya kamu, segalak-galaknya kamu nih misalnya ya, dia masih tetap mempertahankan, memperjuangkan perasaannya ini sama kamu gitu ya. Gitu. Kamu pun juga sama gitu, karena kamu tahu orang tersebut itu bisa gagal move on juga gitu kalau misalnya kamu berpindah ke yang lain hati ya. Sementara yang di sana juga punya perasaan akan sedih, tapi tidak sesedih The Tower sih ya gitu, karena orang yang mungkin sebelumnya ataupun yang saat ini baru deketin kamu juga, dia juga punya perasaan kehilangan yang sama ketika kamu misalnya memilih dengan orang itu gitu ya. Di sini kamu tengah-tengah, kamu bingung nih, kamu pengen keduanya ini, ataupun orang yang sedang fokus sama kamu juga ada keduanya ya. Kita lihat sebetulnya besar mana ya, ke kamu atau ke dia ya di sini ya, ataupun kamu ke dia atau dia ke orang yang sekarang mungkin pilihan keduanya ya. Ya, yang aku rasakan ya, kamu memilih orang itu dan dia juga memilih kamu sih di sini ya. Karena ada rasa ketakutan yang besar juga di sini, ada ketakutan di sini ya, di tengah-tengah ya. Sepertinya kamu milih dia ya, sepertinya kamu milih dia gitu, tapi nggak tahu ini dia sebetulnya ya benar-benar gak ya, dia masih bersama dengan perasaan yang sama di beberapa tahun sebelumnya juga sama kamu itu udah ada punya perasaan yang cukup kuat ya gitu. Dia ingin memenangkan hatimu ya. Di sini ada perasaan ya, perasaan yang apapun dia akan melakukan perbaikan supaya bisa mendapatkan kamu ya di sini ya. Ya sepertinya ini mungkin ini dia udah cocok ya sama kamu gitu. Dia bangkit jiwanya, hatinya itu saat bersama dengan kamu gitu ya di sini ya. The bottom of the deck-nya di sini ya. Tapi Allahu alam guys ya, jodoh itu sudah ditentukan ya. Kita kan hanya manusia biasa yang mencoba untuk supaya bisa menganalisa, jangan sampai terjadi satu tekanan yang cukup besar nanti di kedepan hari seperti itu ya. Kita lihat ya inisial namanya ada di sini enggak, dan beberapa kata-kata mungkin yang bisa diambil ya. Oke. Di sini ada huruf A. Huruf A. Di sini ada huruf A. Y. H, R, L, F, S, E, O, P, ya, P ya. Oke, kayaknya cukup segini aja ya, cukup segini aja, aku nggak ngambil lagi sisa huruf ya. Sisa hurufnya ada dua orang juga kan ya, mantan kamu mungkin di sini yang memang lagi stalking kamu gitu. Kamu udah move on apa enggak kayak gitu, mantan kamu yang lain atau mantannya pasangan kamu gitu yang kamu pikirkan saat ini. Oke, di sini ya ada banyak rezeki nanti yang akan masuk ya ke dalam rekeningnya kamu. Ada show
ada kemajuan, ada kebahagiaan, ya, ada pembukaan, nanti ada kebahagiaan yang dia akan membuka hatinya lagi sama kamu, ataupun kamu akan membuka hatinya lagi sama seseorang yang ada inisial hurufnya di sini, ya. Nah, ini hubungannya hubungan past lah, hubungan past life. Sebetulnya ada pasangan kamu yang pernah pacaran di masa lalu, ataupun hubungan past life, ya, kehidupan sebelum kamu dilahirin. Oke, ada sosok seorang ayah di sini. Ada sosok seorang ayah yang cukup bertanggung jawab gitu, ya. Ataupun ada di sini ada ayah kalian di sini yang selalu mendoakan kalian. Yang kalau ada papa tuh, papa gimana nih pendapatnya? Dede tuh pengen nikah terus gitu, ya, kayak gitu, ya. Nah, ini kalian suka ngobrol sama papanya kamu di sini, ya. Ataupun ada almarhum atau yang sudah meninggalkan ayah yang sudah tidak ada di sini yang selalu hadir, ya, menemani kamu gitu. Kamu mencari sosok seorang ayah, suami yang seperti ayahmu, gitu, yang nyata, real, FACOFE, ya. Jadi ingin seperti ayahnya kamu, ya, yang sayang, tanggung jawab, ya, menghargai, mencintai seorang istri mungkin, ya. Mungkin kamu belajar banyak melihat kedua orang tuamu pada saat papa mamamu bersama gitu, ya, cara-cara papa kamu nyayangin mama kamu, cara-caranya mama kamu gitu, ya, melayani ayahmu. Di sini kamu punya di sini perasaan yang pengen mirip sama papamu kayak gitu, ya. Ataupun ada sosok di sini yang kalian ini dicintai sama pasangannya kamu ini yang sekarang, karena kamu punya sosok seorang ayah, bisa, ya, yang menggantikan posisi perasaan seseorang tersebut ada di kamu kayak gitu, ya. Nanti ada hari di mana, ya, ini sebetulnya hurufnya sedikit, ya, tapi aku bisa menjabarkan semua, cuma karena waktunya ini terlalu panjang nanti kalian ngantuk, ya. Oke, di sini ada hari di mana akan menyatakan segala hal yang terjadi tersembunyi lah, seperti itu, ya. Dia juga left someone, pokoknya dia akan meninggalkan orang-orang yang mungkin sebetulnya tidak ada artinya dibandingkan dengan kamu di sini. Ataupun bisa aja sebaliknya, kamu memilih orang yang sekarang di sini yang mencintai kamu gitu. Siapapun itu, entah yang tadi ada dua pilihan, ya, yang akan meninggalkan salah satu di antara semua orang yang sayang sama kamu, yang suka sama kamu demi satu orang di sini. Ya iyalah, mau kemana, ya? Kebanyakan cowok, kebanyakan cewek, ya. Keburu kita udah limit, ya, umurnya. Ibarat kata udah waktu berjalan sangat cepat, ya kan. Memang kita jangan terburu-buru, tapi jangan terlalu lama-lama gitu. Jadi tengah-tengah aja sih, ya, kayak gitu, ya. Ini ada fase, ya, fase dimana kalian lagi diam-diaman atau udah pada ngumpul bareng lagi gitu, ya. Ini semua adalah proses, ya, karena semua yang menentukan adalah Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi untuk saat ini lebih ke gini, ya, kita udah siap dengan kondisi dia bukan jodoh kita. Kita udah siap dengan kondisi dia misalnya dengan orang lain, ya. Kamu juga harus mulai siapkan mental kamu saat ini, ya. Yang dipersiapkan itu bukan pada saat kita jadi jodoh dia gitu, itu makan gampang, ya. Kita jadi jodohnya dia, ibaratnya gini, kita cuma ngejalanin aja kehidupan fase baru, ya. Sedangkan kalau seandainya kita nih gak jadi jodoh sama dia nih, apa yang akan terjadi, ya kan, ya. Itu lebih bahaya daripada kita jadi jodoh sama dia, kan. Kau tahu sendiri, ya, kekecewaan, putus asa, ya kan, segala hal yang terjadi dalam kedepresiannya itu kan akan tumbuh lagi, depresi kamu yang lama, ya kan, akan bangkit lagi. Nah, gimana caranya, solusinya nih apa gitu? Kalian ikhlaskan segalanya gitu, ya, bebaskan apapun yang terjadi itu sampai titik terberat di mana emang nggak akan kejadian dulu, supaya kalian udah bisa belajar tanpa dia itu, ya. Bukan berarti kita mah cuek-cuek, ya, ataupun kayak yang gak serius, enggak. Padahal orang yang cuek itu serius, ya, dalam hal bagaimana supaya kita tidak sakit di kemudian hari. Itu yang sedang dipersiapkan. Itu mental, harus. Kenapa? Real kondisi dimana kecewa itu tidak mudah kayak membalikkan kedua telapak tangan kayak gini, nggak bisa, kan. Perlu waktu, ya, untuk luka, kan, ya. Kalau menikah misalnya, kita tinggal cari waktu yang tepat nih, mau sederhana mau kayak gimana, ya kan. Kita pastikan pasangan kita ngerti kita, dan kita juga harus tahu bagaimana sih keadaan pasangan itu, kan, ke depannya lautan kehidupan panjang lebar, ya kan. Kita mengarungi samudra kehidupan bersama. Nah, yang paling membahayakan adalah pada saat
kalian udah deket, udah gak jodoh gitu ya, kecewa dong dua-duanya pasti ya. Halangan-halangan itu pasti membuat kalian sedih dan segala macem. Kalau emang niat kalian baik, Tuhan akan berikan jalan selama kalian saling setia sih intinya ya. Jangan sampai cuman gara-gara hal kecil selingkuh kayak gitu ya, itu kan menghabiskan energi ya kayak gitu ya. Hadapi semuanya. Kalau emang kalian mesti kakak aku finansial dulu, tapi aku juga ada hubungan sama dia, hubungan baik silaturahmi lah seperti kita kakak ade ya kayak gitu ya, supaya kita jangan sampai lepas di sini komunikasi ya kan, biar kita juga dalam jangka waktu dimana kita udah berpisah nih, misalnya sampai kita nikah sama orang lain ya, apa dia nikah sama orang lain juga, kita di sini bener-bener tetap mengikatkan hubungan yang baik ya gitu ya. Yang paling berat itu fase perpisahan dengan twin flame, perpisahan dengan soulmate ya kan. Jangan sampai kita memilih salah orang, nggak memilih salah sih, kita mungkin melepaskan dalam perasaan masih sayang sama orang lain, jangan sampai seperti itu ya. Oke, gitu aja untuk readingan zodiak Taurus, semoga bermanfaat ya. Semoga jodohmu ini juga sesuai niatnya, juga lillahi ta'ala ya kan, karena Allah bukan karena nafsu ya. Semua pasti akan dimudahkan. Pokoknya bawa nama Tuhanmu dalam setiap aktivitas percintaanmu gitu, ataupun aktivitas dalam dunia finansialnya kamu. Pokoknya selalu gitu libatkan Tuhan dalam segala hal, supaya kita selalu dilindungi dan Tuhan juga kenal sama kamu, kekuatan dan kekurangannya kamu di mana nih, kalau nggak jadi gimana nih ya. Jangan sampai ya kita salah dalam memilih pasangan hidup ya. Oke, gitu aja ya untuk readingan zodiak Taurus. Sampai ketemu lagi. Makasih udah nonton videonya. Dadah Taurus.